Halo, selamat jumpa dari Jogja, Zandi dari Jawara Media, dan ini awal tahun 2023. Jadi buat kamu yang ingin ngerakit PC di awal tahun ini, mungkin sekarang adalah kondisi yang cukup membingungkan ya, karena banyak banget barang-barang yang turun harga, jadi kalian jadi bingung lagi, mengkalkulasi ulang, kira-kira jadi mendingnya ini apa mendingnya itu, ini udah turun nih harganya. Jadi kurang lebih banyak banget conversation seperti itu dan tanya kepada saya, kira-kira mending ini apa mending itu karena harganya banyak yang berubah. Ya mungkin salah satu sebabnya karena memang di akhir tahun kemarin, di akhir 2022 dan di awal tahun ini 2023 itu banyak banget SKU yang diluncurkan baik dari prosesor maupun VGA card. Intel Gen 13, Ryzen 7000 series, RTX 40 series, juga ada Radeon 7000 series ya. Dan di awal tahun kemarin juga ada Intel Gen 13 yang non-K, terus 7000 non-X, terus ada RTX 40 yang seri-seri menengahnya 4070 Ti. Dan ini mau nggak mau menyebabkan seri-seri yang sebelumnya mau nggak mau harus turun harga untuk mengikuti hukum price performance. Dan ini berefek domino sampai ke yang level menengah dan bahkan level-level entry level. Dan ini yang akhirnya membuat kalian bingung karena beberapa target komponen yang kalian sudah incer dari beberapa bulan lalu tiba-tiba turun harga, atau ada juga beberapa item baru yang muncul dan itu jadi sangat value menurut beberapa kalangan. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba bahas lebih detail kira-kira di segmen-segmen harga tertentu untuk sebuah rakitan PC apa aja sih yang saya rekomendasikan, terutama dari prosesor dan VGA card. Karena memang kalau kita ngomong worth it atau enggaknya sebuah komponen PC terutama VGA card dan prosesor itu bukan semata-mata dari performance-nya, cuman harganya juga jadi sangat menentukan. Contohnya kalau kita lihat ada beberapa item yang dulunya mungkin kurang dilirik oleh market, seperti misalkan Radeon 6600 XT ya. Dulu waktu mining sedang heboh-hebohnya kan sampai 10-11 juta, ini overprice banget memang. Cuman begitu mining selesai turun jadi 7-8 juta juga kayaknya tidak terlalu banyak yang minat ya. Tapi ketika di akhir tahun kemarin di adjust di harga sekitar 4 jutaan, tiba-tiba aja 66 XT ini jadi salah satu barang yang dicari ya untuk para gamers ya. Kenapa? Karena mereka menganggap dengan harga 4 jutaan produk ini menawarkan performa yang masuk akal. Jadi price performanya masuk banget. Market menghukumi seperti itu sehingga tiba-tiba aja barang ini jadi laku banget. Bahkan dari beberapa brand sampai kosong, dari Astro kosong, MSI kosong. Bahkan ada yang murah banget mereknya Yaston juga tiba-tiba hilang. Ya, itu karena memang barangnya itu juga dulu nggak laku, sekarang jadi laku karena memang harganya di-adjust sehingga market menganggap ini jadi sangat worth it dari hukum price performance-nya. Oke, nggak usah lama-lama, di sini kita akan coba breakdown untuk sebuah simulasi PC rakitan dari beberapa segmen harga. Jangan kemana-mana. Ya, tadinya saya akan ngebahas beberapa spesifikasi ya, dari mulai yang 3 jutaan sampai 50 jutaan. Cuman setelah saya pikir-pikir jadi panjang banget bakalan video ini, mungkin 1 jam lebih ya. Jadi di video ini kita batasin aja build PC yang mentok sampai ke budget 10 juta ya. Apa aja sih rekomendasi yang kita bisa kasih ke kalian menurut point of view saya ya, di kondisi awal tahun ini, terutama kondisi harga yang sedang turun ya. Jadi beberapa komponen utama turun ya, prosesor, VGA card, memori juga turun, RAM, juga storage juga turun banyak ya. Oke, kita akan bagi dua juga dari budget maksimal 10 juta. Yang pertama kita akan mulai dari budget di 5 juta ke bawah. Kira-kira dengan budget segitu apa sih yang bisa kita rekomendasikan? Ya, kalau dengan budget 5 juta ke bawah, dari hitung-hitungan saya dan melihat kondisi market dan harga sekarang, saya hanya bisa kasih rekomendasi, gunakan AMD Ryzen G series. Ada 3 prosesor yang saya rekomendasikan. Ryzen 3 4300G itu 4 core 8 thread dengan arsitektur Zen 2 Renoir codename-nya, dan sudah ada IGP-nya Radeon Vega yang generasi kedua ya, yang sudah IGP-nya clock-nya tinggi ya, 1,8 GHz kalau nggak salah. Ya, terus yang kedua itu ada Ryzen 5 4600G. Oh, saya lupa. Yang 4300G ini harganya kurang lebih sekitar 1,6 jutaan. Terus yang kedua adalah Ryzen 5 4600G. Bedanya dikit banget sih, sekitar 200 ribuan, sekitar 1,7an ya harganya ya. Ini kurang lebih sama, arsitektur sama, IGP-nya juga kurang lebih performanya sama, cuman ini secara core dan thread lebih banyak, 6 core 12 thread. Terus yang ketiga adalah Ryzen 5 5600G. Sekarang di harga 2,2 jutaan, jadi beda sama 4600G kurang lebih sekitar 500 ribuan. Sama-sama 6 core 12 thread, IGP-nya juga kurang lebih sedikit aja lebih kencang dibandingkan yang 4600G karena CPU-nya lebih banyak. Tapi dia sudah menggunakan Zen 3. Arsitektur terakhirnya AMD di soket AM4. Jadi secara IPC, secara performance
CPU lebih kenceng. Tapi kalau secara IGP kurang lebih dari 3 prosesor ini nggak jauh beda lah ya. Kenapa saya nggak bisa merekomendasikan yang lain? Karena yang ditawarkan AMD di G series-nya ini, di 3 prosesor ini terutama, itu adalah kombinasi antara sebuah prosesor yang cukup kencang dengan core thread yang lumayan cukup banyak, minimal 4 core 8 thread, dengan sebuah IGP Radeon Vega yang performance-nya masih yang paling kencang untuk ukuran IGP. Bahkan kalau kita bandingkan dengan dedicated VGA card, karena memang range harga VGA card di angka 1 jutaan itu nggak banyak ya, dari dulu cuma itu aja. GT1030 yang DDR5 lah, kurang lebih setara dengan itu di market sekarang harganya sekitar 1,2 atau 1,3 juta ya. Dan kalau kita ngomong misalkan 4300G dengan harga 1,6 jutaan, dengan VGA card setara, IGP setara dengan VGA card 1,3 jutaan. Jadi kalau kita hitung prosesornya, 4 core 8 thread-nya ini yang saya bilang cukup kencang juga, harganya cuma 300 ribuan. Dan kita susah, bahkan nggak mungkin mencari alternatif perpaduan antara prosesor dengan VGA card di harga itu untuk bisa menyamai si G series-nya Ryzen ini. Makanya di angka di bawah 5 juta ya itu menurut saya yang terbaik sekarang ya. Oke, terus kira-kira gimana spesifikasinya? Jadi dari 3 prosesor itu kalau kita ambil yang paling kenceng yang tadi saya bilang 5600G harga 2,2 jutaan, itu kalau kita gabungkan dengan entry level motherboard A320 chipset ya dari merek MSI, mau Asus, mau ASRock kurang lebih sama sekitar 800 ribuan, plus 16 GB kit DDR4 8 GB x 2 dengan speed 3200, plus 240 GB SSD SATA, plus True Power Supply 400 sampai 500 watt, dan sebuah casing yang budgetnya sekitar 400 ribuan. Itu banyak alternatifnya, tergantung selera kalian juga. Itu akan ada di harga sekitar 5 juta rupiah. Nah, kalau kalian punya kebutuhan yang berbeda, misalkan butuh storage yang lebih gede ataupun butuh casing yang lebih ganteng menurut kalian, yang lebih mahal, kalian bisa menurunkan 5600G ini ke 4600G. Performance CPU-nya akan sedikit turun, cuman IGP-nya kurang lebih secara grafik kurang lebih sama lah performance grafiknya ya. Atau mungkin kalian ingin menggunakan motherboard yang lebih proper ya, sehingga bisa upgrade ke depannya lebih enak ya. Bisa pakai B450 atau mungkin B550. Kalian bisa menggunakan prosesor 4600G bahkan mungkin 4300G ya kalau kalian nggak butuh multi-core yang terlalu banyak. Jadi menurut saya di angka 5 juta ke bawah alternatifnya itu yang terbaik, Ryzen G series. Oke, selanjutnya kita bergerak ke budget 7 juta ya. Kira-kira di awal tahun ini dengan 7 juta itu dapat PC kayak gimana sih? Jadi menurut saya ini adalah budget minimalis ketika kalian ingin punya PC dengan dedicated VGA card yang cukup lumayan ya. Jadi kita punya budget VGA card di sekitaran 3 juta ke bawah. Jadi di budget 7 jutaan ini budget VGA card-nya sekitar 2,7-2,8 juta. Dan alternatif yang ada di market sekarang memang nggak banyak ya. Di range harga 1-2 juta itu susah banget. Di harga 2-3 juta juga nggak gampang. Nggak banyak alternatifnya. Kemarin sempat banyak di market RX 6500 XT, cuman belakangan ini sudah semakin langka karena sudah banyak yang terjual ya, sudah kosong ya barangnya ya, entah belum masuk lagi istilahnya seperti itu. Dan yang terbukti masih available sampai sekarang adalah GTX 1650 DDR6. Ini masih ada Asus dari TUF dan juga ada MSI Ventus, kurang lebih harganya sekitar 2,7-2,8 juta. Terus spesifikasinya gimana untuk menemani si GTX 1650 DDR6 ini? Untuk prosesor sendiri di range harga ini menurut point of view saya, pendapat saya itu masih menjagoin Ryzen series ya. Ada 3 prosesor Ryzen yang bisa saya rekomendasikan untuk menemani GTX 1650. Yang pertama Ryzen 3 4100, ini 4 core 8 thread Gen 2, kurang lebih sama dengan Ryzen 3 4300G yang tadi kita bahas di bawah untuk budget PC di bawah 5 juta, cuman nggak ada IGP-nya ya. Selanjutnya ada Ryzen 5 4500, ini bedanya cuma sekitar 200 ribuan ya. Tapi memiliki konfigurasi core dan thread yang lebih banyak, 6 core 12 thread ya, tetap Gen 2 juga. Dan yang terakhir adalah Ryzen 5 5500, ini memiliki arsitektur Gen 3 ya, arsitektur terakhirnya AMD di soket AM4, dan harganya juga kalau kita bandingkan dengan 4500 juga nggak banyak ya, sekitar 200 ribuan ya. Jadi 3 prosesor ini yang bisa kalian pilih sesuai budget kalian. Terus motherboardnya tetap kita akan menggunakan entry levelnya chipset dari AMD untuk AM4 A320 yang harganya kurang lebih 800 sampai 850 ribu rupiah, entah itu MSI, entah itu Asus, entah itu ASRock, kurang lebih segitu harganya ya. Terus RAM 16 GB 3200, ini nggak usah yang RGB-an, budgetnya sekitar 800 ribuan. Ada dari PNY, ada dari Adata, ada juga dari beberapa brand lainnya ya. Intinya 16 GB kit 8 GB x
3x2 3200 MHz ya clock-nya ya. Terus storage kita tetap menggunakan SATA 240 GB, VGA card GTX 1650 DDR6 Asus ataupun MSI ataupun mungkin ada brand lain. Terus power supply nggak usah gede-gede karena ini juga nggak boros-boros amat sistem ini. Kalian bisa pilih power supply dengan rating 400 sampai 500 watt yang true power beneran ya, kalau bisa 80 plus yang registered juga. Terus untuk casing budgetnya sekitar 400 ribuan. Dan kalau kita jumlah komponen tadi, totalnya itu antara 6,8 sampai 7,2an lah ya, tergantung prosesor yang kalian pilih. Ya, ini juga bisa kalian kembangkan sendiri kalau kalian tidak butuh multi-core terlalu banyak, bisa pakai 4100. Kalau budgetnya masih lebih, bisa kalian upgrade motherboardnya ke B450 atau B550 yang mungkin lebih proper ke depannya kalau kalian ingin upgrade. Dan juga bisa full tweaking ya, kalau pakai B series ya bisa CPU dan juga bisa RAM tweaking ya. Terus mungkin dari kalian ada yang nanya ya, kenapa nggak ngerekomendasiin Core i3 Gen 10 misalkan, yang cukup favorit juga ya, dengan harga yang cukup terjangkau juga, 4 core 8 thread juga. Ya kalau menurut saya pribadi, point of view saya, kenapa saya masih milih Ryzen dibandingkan Core i3 Gen 10, karena memang pertama masalah fleksibilitas ke depan kalau kalian mau upgrade. AM4 yang dipakai di Ryzen series ini itu umurnya kan panjang banget ya. Kalian mungkin tahu ya, 5 tahun itu nggak ganti-ganti soket. Jadi kalau ke depan kalian mau upgrade, itu banyak banget alternatif prosesor yang bisa kalian pilih. Dari mulai Ryzen 5 pun ada beberapa tipe, bahkan sampai Ryzen 9 pun sampai sekarang masih available di market. Dan juga kalau kita menggunakan misalkan contoh Core i3 Gen 10 ya, kita menggunakan entry level motherboard H410, kalian akan kesusahan kalau ingin upgrade. Even ke Gen 11 pun sudah nggak support walaupun soketnya sama. Dan kalau kalian maksa pakai motherboard yang untuk Gen 11 sebenarnya H510 maupun B560 ini kan backward compatible ya, support Gen 10 Gen 11 ya. Kalian juga nggak akan bisa optimal kalau nanti kalian upgrade ke Core i5 Gen 11 misalkan. Kenapa? Karena Core i5 Gen 11 sendiri terkenal boros daya, butuh motherboard dengan VRM yang mumpuni. Dan ini tidak ada di motherboard H510 maupun B560 entry level. Kalian harus upgrade motherboard B560 kelas menengah ke atas yang ujung-ujungnya lebih mahal kalau ingin menggunakan Core i5 Gen 11 dengan performance yang normal ya, tidak tereduksi, tidak throttling. Jadi itu pertimbangannya kenapa saya masih jagoin Ryzen untuk di range harga 7 juta rupiah. Oke, section terakhir budget maksimum 10 juta ya. Kira-kira apa yang bisa saya rekomendasikan? Kurang lebih maksimum kisaran 10 juta. Ya untuk harga 10 juta PC build di awal tahun ini, untuk VGA card-nya dulu ya. Ada beberapa alternatif VGA card yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama ini RX 6600 XT ya. Harganya sekitar 4,3 juta. 4 sampai 4,3 juta tergantung brandnya ya. Mungkin kalau yang premium sedikit lebih mahal lagi, atau RTX 2060. Walaupun sekarang agak susah ya, 2060 kayaknya sedang ada pada kosong ya beberapa brand ya. Cuman kalau ada terakhir diangkanya juga kurang lebih sama, sekitar 4,3 sampai 4,5 juta. Terus pasangannya apa untuk menemani 6600 XT maupun RTX 2060? Ya, yang pertama dari Intel saya merekomendasikan Core i3 12100F. Ya, ini harganya sekitar 1,7 juta. Memang cuma 4 core 8 thread, cuman single core-nya kenceng banget. Kalau kalian suka gaming, ini adalah prosesor gaming entry level yang paling saya rekomendasikan karena gaming itu butuh single core yang cukup kenceng. Dan kalau kalian pasangkan dengan 66 XT untuk gaming, itu secara pribadi saya ngomong itu lebih oke dibandingkan RTX 2060 ya. Tinggal kalian pilih driver yang oke aja ya. Kalau saya masih pakai 2251 ya. Kira-kira masih paling stabil menurut saya. Terus motherboardnya entry level H610 di harga sekitar 1,4 jutaan, bisa dari ASRock, bisa dari Asus sedikit mahal ya, sedikit lebih mahal. Sekitar 1,4 1,5 juta lah ya motherboard H610 entry level. Terus RAM-nya 16 GB kit, 8 GB x 2, terus SSD 240 GB SATA. Power supply kurang lebih 550 watt true power entry level di angka sekitar 600 ribuan. Terus casing masih yang standar-standar aja 400 ribu. Nah, kurang lebih itu ya kalau dari yang saya bisa sampaikan untuk 10 juta ya mentok. Alternatifnya ada nggak dari AMD? Ada. Jadi kalau kalian ingin menggunakan AMD masih bisa pakai AMD Ryzen 5 5600 yang polos, yang tanpa X ya. Itu secara prosesor memang lebih mahal, sekitar 2,2 jutaan sampai 2,3 juta. Cuman secara motherboard kalau kita sama-sama ngomong entry level A320 emang nggak apa-apa, masih sanggup, masih aman. Itu 7 nano dan cukup hemat, jadi nggak masalah pakai A320 entry level yang VRM-nya sangat minimalis pun masih oke ya. Dari brand-brand yang major brand ya, ASRock, Asus, MSI itu masih aman. Dan kalau kita total boot kurang lebih juga sama 10 juta ya. Cuman alternatif VGA card-nya itu cuman ada 2 66 XT atau 2060.
Jadi itu ya kombinasinya antara Ryzen 5 5600 atau 12100F ya dengan 66 XT atau 2060. Nah, kalau kalian ingin ada keinginan yang beda ya, misalkan apa yang bisa di custom dari sini, kalian bisa pilih RX 6600 yang biasa ya, yang nggak pakai XT ya. Itu harganya sekitar 3,7 juta sampai 3,8 juta, beda sekitar 300 sampai 500 ribu. Misalkan kalian mau upgrade storage atau upgrade casing, atau mungkin kalian ingin menggunakan motherboard yang lebih proper, yang sesuai dengan niat kalian upgrade ke depan, itu bisa jadi alternatif menurunkan VGA card-nya. Cuman kalau dari prosesor Intel ya ini nggak bisa turun lagi, cuman 12100F. Bisa langsung ke G7400, cuman menurut saya secara core dan thread terlalu minimalis ya. Nggak bisa kita andalkan untuk beberapa aplikasi yang butuh multi thread. Kalau di AMD ya kayaknya ini untuk kedepannya lebih enak kalau sudah support Gen 4 juga prosesornya walaupun motherboardnya belum. Jadi itu yang bisa saya tawarkan kalau kalian ingin ngebuild mentok 10 juta. Kalau pengen AMD dan full Gen 4, kalian bisa pakai 5600 plus B550 HD entry level yang harga sekitar 1,2 jutaan, dan kalian harus turunkan VGA card-nya ke mungkin RX 6600 atau kalau masih ada GTX 1660 Super, walaupun belum ray tracing support ya, cuman harganya cukup menarik sih di angka 3,4 juta. Ya balik lagi ya, ini kan memang PC ya, personal computer. Jadi kalian yang lebih tahu, misalkan kalian nggak butuh performance grafik, kalian memang butuh hanya kemampuan CPU-nya aja. Ini masih ada beberapa alternatif yang menarik ya, misalkan seperti Intel Gen 13500 ya, yang memiliki 14/20 thread dengan harga sekitar 4,3 juta. Ini menarik banget ya. Tapi memang kalau di budget di bawah 10 juta, kalian nggak bisa pakai VGA card ya, dan memang kalian nggak bisa pakai motherboard entry level ya. H610 itu akan kepayahan untuk mensupport processor ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau pakai IGP-nya dulu, mungkin kalian akan punya budget lebih ke depan untuk beli VGA card, sementara bisa pakai IGP-nya Intel UHD-nya dulu. Kalian juga bisa pilih misalkan 13500 plus motherboard yang cukup mumpuni, paling murah ya, saya tetap ngomong ASRock ya, B660 MPG Riptide sekitar 2,3 juta. Itu cukup solid VRM-nya sehingga sanggup menghandle 13500 bahkan sampai ke prosesor yang di atasnya ya. Jadi perpaduan ini juga bisa di bawah 10 juta, kurang lebih 10 juta. Cuman kalian nggak punya budget buat beli VGA card. Jadi sementara pakai IGP-nya dulu. Up to you, itu tergantung kalian yang lebih tahu. Oke, kita sampai pada akhir video. Jadi dengan budget maksimal 10 juta, kita belum bisa ya kalau ingin mengadopsi atau ngicipin teknologi-teknologi terbaru baik dari CPU maupun GPU, karena belum ada yang entry level ya. Baik dari RTX 40 series itu juga masih minimal 15-16 juta. Terus kalau kita ngomong Radeon 7000 series juga sekitar 16 jutaan paling murah. Ryzen 7000 juga paling murah 4 jutaan ya, 7600 yang polos ya. Cuman motherboardnya juga belum ada yang murah ya, masih angka 3 jutaan motherboard paling murahnya. Kalau Intel Gen 13 sebenarnya ada yang cukup terjangkau ya, Core i3 13100. Cuman menurut saya itu nggak terlalu worth it. Kenapa? Karena sama 12100 series Gen 12-nya itu tidak ada perbedaan yang esensial ya. Core dan thread-nya sama, nggak ada tambahan e-core sama sekali, dan cuma beda di clock-nya doang. Dengan perbedaan harga segitu saya kira tidak terlalu worth it, mendingan 12100 aja. Oke, jadi mungkin beberapa info yang tadi saya sampaikan bisa menjadi acuan kalian, bisa menjadi inspirasi kalian kalau yang sudah ingin niat ngerakit PC di awal tahun. Ada beberapa alternatif komponen yang bisa kalian pilih. Mungkin cepat-cepat aja dieksekusi karena beberapa sudah ada gejala kosong ya. Kayak tadi saya bilang RTX 2060 itu udah agak susah dicari. 66 XT juga nggak sebanyak bulan lalu ya, brand sudah terbatas ya. Beberapa brand sudah sold out, jadi tinggal ada beberapa brand aja. Takutnya nanti kalau memang demand-nya tetap akan tinggi dan supply-nya belum datang lagi, harganya mungkin akan sedikit terkoreksi agak naik nantinya. Takutnya seperti itu. Ya, jadi mungkin itu kembali kepada kalian ya. Ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita ngomong PC, personal computer, kalianlah yang paling tahu apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan. Saya hanya ngebantu aja memberikan insight, memberikan info yang menurut saya menjadi alternatif yang mungkin menarik, yang paling baik sekarang yang ada di market dengan komposisi harga seperti ini. Tapi ujung-ujungnya kalian akan lebih tahu, kalian akan ngebuat sebuah PC, yang namanya PC adalah personal computer, dan itu harusnya personal banget sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Oke, gitu aja. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, terutama yang ingin ngerakit PC di awal tahun, dan juga menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.